Halo sobat Nime, kita push lagi mentokin Martial God Asura. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Feng yang ingin pergi menuju sekte Burning Heaven tanpa sengaja ia bertemu dengan orang-orang dari sekte Sword yang ingin memperluas wilayahnya dengan cara menyerang sekte Nanfinger. Awalnya di sini Feng pun tidak masalah dengan itu dan tidak ingin ikut campur. Namun karena di sini Feng pun mendapatkan informasi kalau sekte Nanfinger merupakan sekutu dari sekte Night Demon dan juga lawannya yaitu sekte Sword yang merupakan sekutu dari sekte Immortal Archipelago, membuat Feng pun memutuskan untuk membantu sekte Nanfinger. Namun di sela-sela Feng dan juga Egi yang akan mengeksekusi master dari sekte Sword, mereka pun harus kabur ketika mereka tahu kalau Immortal ketiga milik Immortal Archipelago telah datang mengejar mereka. Namun karena Feng tahu Immortal ketiga berada di ranah kultivasi Martial King, membuat Feng pun memutuskan untuk kabur dari arena pertarungan. Yang pada akhirnya Feng pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju sekte Burning Heaven. Namun ternyata di tempat ini Feng pun menemukan killing formation yang sangat berbahaya. Dan daripada harus mengambil resiko, di sini Feng pun memanfaatkan Immortal ketiga yang merupakan Master Spirit. Karena di sini Feng pun juga tahu kalau dirinya dibuntuti oleh Immortal ketiga itu. Namun di sela-sela Immortal ketiga melakukan ritual pembukaan killing formation, Doi pun juga tahu kalau ternyata ada seseorang yang melesat dengan sangat cepat datang ke arah dirinya, yang membuatnya pun berujar, "Hei, siapa itu?" Namun ketika ia tahu kalau orang yang datang menerjangnya hanya berada di ranah Martial Lord tingkat 9, yang artinya berada di bawah kultivasinya, membuat Immortal ketiga ini pun tanpa segan-segan ia melepaskan suatu serangan ke arah orang yang baru saja menerjangnya itu. Dan dar, terjadilah benturan energi di antara mereka. Dan tentu saja hal itu membuat Feng yang melihat itu semua terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata orang yang baru saja datang itu ternyata mampu menahan serangan dari Immortal ketiga yang merupakan master di ranah Martial King tingkat 2. Dan ternyata bukan cuma Feng saja, di sini Immortal ketiga juga cukup terkejut dengan orang yang baru saja datang itu, yang membuatnya kesal kok berani-beraninya ia datang menyerang dirinya secara terbuka. Dan itu memaksa Pak Tua itu pun melepaskan serangan langsung menggunakan teknik berpedangnya. Melihat ada serangan yang datang ke arah dirinya, di sini MILF ini pun juga tahu, lantas ia pun melepaskan suatu teknik dengan cara memblokir serangan Immortal ketiga, dan dengan sangat cepat ia juga dapat berpindah ke belakang Pak Tua itu dan tanpa ampun langsung melepaskan suatu serangan. Dar! Membuat Pak Tua pun terhempas dan mendarat di bawah sana. Yang membuat Pak Tua itu pun juga dalam kondisi tersungkur, ia bertanya, "Siapa kau?" Namun Pak Tua itu pun yang kembali berdiri, ternyata ia tidak membalas serangan lagi, tapi Doi juga berujar dengan sangat sopan, Aku Immortal ketiga, senior, bolehkah aku tahu siapakah dirimu dan kenapa engkau menyerangku? Apakah diriku telah membuat suatu kesalahan? Atau tempat ini adalah wilayahmu? Tidak, aku bukanlah pemilik dari wilayah ini, tapi semua yang ada di tempat ini adalah milikku, karena aku ada di tempat ini. Dan kau telah tua, bahkan lebih tua daripada kakekku, namun kau memanggil dirimu sendiri sebagai junior. Ini sungguh sangat menyedihkan. Namun karena kau telah mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengampuni nyawamu. Lantas pergilah dari tempat ini sebelum aku merubah pikiranku, ujar dari MILF ini, yang membuat Pak Tua itu pun yang mendapatkan peringatan keras langsung kabur. Merasakan energi Pak Tua itu menjauh, di sini MILF putih itu pun kembali turun ke bawah dan memetik beberapa tanaman herbal tingkat rendah yang ada di sekitarannya. Namun ternyata di sela-sela itu tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu. Dan benar saja, kini dari atas sana Immortal ketiga pun kembali menyiapkan suatu serangan besar. "Dasar sial, kau memaksaku harus menggunakan teknik ini. Matilah kau!" ujar Pak Tua itu sembari melepaskan tekniknya. Namun di sisi lain ternyata di sini MILF ini santuy aja melihat serangan Pak Tua itu datang. Tapi sayangnya serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua itu pun dapat menghancurkan barrier yang dipasang oleh MILF tua itu. Dar! Menghancurkan barrier itu menjadi keping-keping. Bahkan serangan itu juga berhasil membuat penutup wajah yang digunakannya harus terlepas, yang membuat MILF ini pun lalu murka. Aku akan membunuhmu. Dar! Dalam kondisi sekarat, Pak Tua itu pun kini benar-benar kabur meninggalkan tempat ini. Doi pun juga berujar, aku Immortal ketiga akan mengingatmu, dan bila kita bertemu lagi, aku pastikan aku akan membalaskan tindakanmu itu. Dan untuk Feng sendiri, ternyata di sini Doi tahu kalau killing formation ternyata telah dilepas dan dinonaktifkan, yang membuatnya tahu kalau ini waktunya dia untuk looting harta karun. Dan benar saja, kini Feng pun lalu mencari benda harta yang ia cari. Dan kini di dalam suatu gua ia menemukan suatu benda yang memang ia cari, yaitu Medicine King, yang membuatnya tanpa ragu sedikit pun lalu mengambilnya.
Dan setelah meluting barang itu, Feng pun memutuskan untuk kabur. Karena Feng harus mencari suatu tempat untuk dapat memurnikan tanaman herbal ini. Sedangkan untuk MILF putih itu, ia pun merasakan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh terjadi. Karena ternyata tiba-tiba seluruh tanaman herbal yang ada di dekatnya lalu mati begitu saja. Namun ketika ia mencoba melihat di mana Medicine King berada dan tidak menemukan apapun di dalam gua itu, tentu saja membuatnya sangat-sangat murka. Sedangkan di tempat lain, di tempat Feng, di sini Eggy yang melihat Medicine King, Doi pun merasa kalau tanaman ini tidak begitu berguna. Karena jika ingin memurnikannya, maka orang itu harus memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan jika tidak mampu, maka benda ini hanya akan dapat digunakan untuk mensuburkan tanaman-tanaman saja yang ada di sekitarannya. Namun jika benda ini jatuh ke tangan Immortal Archipelago, mungkin ceritanya bakal berbeda. Karena mereka pasti akan melakukan segala cara untuk dapat memurnikan benda ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng, hanya saja dirinya akan mencoba untuk memurnikannya terlebih dahulu. Dan jika ia gagal, mungkin saja ia akan menyimpannya atau akan membuangnya. Atau menghancurkannya juga. Feng pun yang mulai melakukan pemurnian itu yang membuat kini tubuhnya pun merasakan ada sensasi-sensasi petir-petir kecil di sekitaran tubuhnya. Namun lama-lama kini petir itu pun mulai berubah bentuk dan semakin kuat. Hingga tahu-tahu kini petir-petir itu pun mulai keluar dari dalam tubuh Feng dan melesat ke arah udara. Dan mulai membentuk suatu atau beberapa jenis hewan suci roh monster. Bukan cuma satu ataupun dua, kini ternyata petir itu membentuk menjadi 4 bagian. Di mana setiap warna pun melambangkan monsternya tersendiri. Dan tiba-tiba saja petir itu lalu menghilang begitu saja. Eggy yang melihat itu ia pun cukup terkejut. Tahu-tahu Feng telah naik level ke ranah martial lord tingkat 5. Yang membuat Eggy bertanya, "Hey, apakah pada akhirnya petir-petir itu telah dapat engkau kendalikan secara utuh?" Tanya dari Eggy. Busetnya ayam. Maaf, lanjut. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Ia merasa kalau kini ada 9 lightning petir yang ada di dalam tubuhnya yang dapat ia rasakan. Feng pun juga berujar, "Hei ratuku, perhatikanlah baik-baik ya. Ini pertama kalinya aku dapat merasakan dan menggunakan Divine Lightning-ku." Dan benar saja, kini Feng pun mencoba untuk mengeluarkan Divine Lightning yang ada di dalam tubuhnya. Yang membuat kini tubuhnya pun dialiri oleh petir-petir yang sangat kuat yang mulai menyatu dengan tubuhnya. Yang pada akhirnya membuat Feng pun mendapatkan suatu armor lightning. Melihat itu di sini Eggy pun berujar, "Wow, kau sungguh luar biasa. Bukan cuma meningkatkan level kultivasimu, tapi kekuatanmu juga bakalan ikut naik. Ini cukup mengagumkan." Ya, kau benar Eggy. Divine Lightning ini benar-benar melebihi imajinasiku. Aku tidak menduga, aku baru memahami sebagian kecilnya saja, namun aku telah merasakan perbedaan kekuatan yang sangat luar biasa dihasilkannya. Namun bagaimana jika aku dapat menguasai secara penuh? Ini pasti sangat-sangat luar biasa. Namun di sini Eggy pun juga berujar, mungkin saja saat ini waktunya kau mempelajari teknik Earthen Tabu. Dan juga kau harus ingat kalau kau harus kembali ke Misty Peak karena ciwi-ciwimu telah menunggu di tempat itu. Ya, kau benar Eggy, tapi sebelum aku kembali ke Misty Peak ada suatu tempat yang harus aku kunjungi dulu. Sedangkan saat ini di Sekte Sword sedang terjadi suatu pertemuan di mana master dari Sekte Sword pun meminta pendapat dari para tamu-tamu yang ada di dalam perjamuan itu. Ia bertanya bagaimana tentang pendapat mereka tentang petir yang muncul beberapa waktu lalu. Apakah itu merupakan suatu petanda kemunculan Divine Body? Di sini salah seorang master pun mengatakan kemungkinan besar tidak, karena yang pernah ia dengar ketika Ziling dari keluarga Zi lahir, fenomena alam memang muncul, tapi tidak semengerikan fenomena yang barusan terjadi itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh salah seorang tetua lainnya. Lantas jika bukan fenomena kelahiran Divine Body, lantas kejadian apakah itu? Petir-petir yang barusan terjadi, tanya Master Sekte. Di sini salah seorang master lainnya pun tidak yakin kalau itu adalah Divine Body, karena Divine Body itu yang ia tahu ia akan memberikan suatu notis kepada seluruh daratan. Tapi untuk fenomena yang barusan terjadi itu lebih seperti suatu ancaman daripada suatu peringatan atau notis lah gitu. Ya, salah seorang tetua lainnya pun setuju dengan hal itu. Namun bagaimana dengan Anda, Immortal? Tanya Master Sekte kepada master lainnya. Siapa yang bilang kalau kelahiran Divine Body hanya akan memberikan notis dan bukanlah suatu ancaman? Tidak ada aturan baku seperti itu, sanggah master tua itu. Ya, karena master tua ini pandai menjilat, Doi pun setuju dengan pendapat dari Immortal Archipelago ini. Begitu juga dengan dua orang master tua lainnya, mereka pun setuju aja cari aman daripada harus ribut. Namun untuk mengalihkan pembicaraan, Pak Tua itu pun juga bertanya bagaimana caranya Master Sekte ini dapat mengusir Chu Feng beberapa waktu lalu. Karena Feng merupakan orang yang sangat jenius, bocah yang sangat jenius. Chu Feng bukanlah tandinganku, ujar Pak Tua itu dengan sombongnya. Apa?
kenapa kau tidak menceritakannya? Atau kau terlalu malu untuk menceritakannya tentang apa yang terjadi? Dasar orang tua gila, ujar seseorang yang berbicara dengan lantangnya. Apa? Siapa di sana? Siapa yang berani omong kosong seperti itu? Ujar Pak Tua ini. Dan dari kegelapan, Feng pun berujar, Pak Tua, tak kusangka kau masih hidup. Apa? Itu Cufeng. Cufeng, kau berani-beraninya muncul di tempatku. Padahal saat itu aku membiarkan kau hidup. Apakah kau berpikir kalau aku benar-benar tidak akan membunuhmu kali ini? Hahaha, lelucon macam apa lagi ini Pak Tua? Membiarkanku hidup? Seharusnya kau tahu siksaan apa yang kau terima dari obat haram yang kau makan itu. Kenapa? Apa kau takut? Atau kau takut karena tidak memiliki obat terlarang lagi? Pak Tua, pergilah. Dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Ujar immortal itu kepada Pak Tua ini. Cufeng, kau sungguh sombong. Jika bukan karena Royal Armamenmu itu, kau tidak layak bertarung melawanku. Hahaha, lelucon apa lagi ini? Aduh, aku tidak membutuhkan senjata itu jika hanya untuk mengalahkan dirimu. Dasar kampret tua. Bangke, cukup bacotnya. Pak Tua ini akan menghajarmu. Ujar Pak Tua itu pun sembari melepaskan suatu serangan ke arah Feng. Dar! Kekuatanmu hanya segini, sungguh tidak berasa. Melihat Feng tidak terluka sedikit pun membuat Pak Tua itu pun murka. Kini Pak Tua itu pun mengeluarkan belati miliknya dan berniat untuk membalaskan serangan pamungkasnya ke arah Feng. Celing, serangan itu pun dapat dihentikan hanya dengan menggunakan dua jarinya saja. Dar! Feng pun lalu menghancurkannya. Melihat musuhnya tidak berguna seperti ini, di sini Feng pun menggunakan tekniknya untuk dapat menarik Pak Tua itu ke arahnya, yang membuat immortal dari archipelago pun tidak dapat tinggal diam dipermalukan seperti ini. Dan itu pun memaksa dirinya harus mengeluarkan jurus yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Feng, yang membuat kini tarik-menarik pun kembali terjadi di antara mereka. Namun karena di sini kekuatan Feng jauh lebih kuat di atas mereka semua, Feng pun dapat menarik Pak Tua itu lebih kuat. Dan begitu Pak Tua itu ada di tangannya, dar! Feng pun meledakkannya. Namun melihat Feng bertindak semena-mena di hadapannya, membuat immortal itu pun murka dan mencoba untuk menghajar Feng. Namun ternyata hal itu tidak berguna, karena Feng dapat menarik Pak Tua itu dan juga memotong jari-jarinya serta tangannya dengan sangat mudah. Namun di sisi lain ternyata Master Tua itu pun dari Sacred Sword sungguh licik. Doi pun melepaskan jiwa dari tubuh fisiknya untuk mencoba melarikan diri. Namun ingat, hari apes tidak ada di kalender, yang membuat Feng pun tahu dan lalu menyadari hal itu. Dan Doi pun dengan sangat mudah menangkap jiwa Pak Tua itu dan langsung meledakkannya. Begitu juga dengan para murid-murid dari Sekte Sword, Feng pun membantai mereka semua. Sedangkan untuk para tamu yang ada di dalam pejamuan itu, di sini Feng pun memberikan suatu ultimatum. Ia akan mengampuni mereka semua, tapi jika mereka berbuat bodoh, maka mereka semua akan bernasib tragis seperti ini. Dan setelah itu Feng pun pergi melesat ke Misty Peak. Dan setibanya di Misty Peak, Doi pun disambut oleh para ciwi-ciwi. Dan mereka pun juga cukup terkejut karena ternyata dalam waktu singkat Feng dapat naik level lagi. Kayak pakai cheat pikirnya gitu. Di sini Feng pun juga bertanya kepada senior Chunwu, apakah MILF Kyushu telah pulang? Ya, MILF telah kembali dan sepertinya MILF juga ingin bertemu dengan Mu. Cufeng, waduh. Dan setibanya di ruangan MILF itu pun mengatakan kalau dirinya telah mendengar kabar tentang apa yang dilakukan oleh Feng selama ini di luar sana. Ditambah ketika Feng juga menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi ketika ia kembali ke Misty Peak. MILF ini pun yang melihat level kultivasi Feng meningkat sangat cepat, membuatnya pun cukup heran dan bertanya-tanya apakah Feng memurnikan harta yang ada di Sekte Burning Heaven. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Di sini MILF ini juga cukup terkejut ketika ia mendengar kalau Feng ternyata telah mengambil seluruh harta berharga yang ada di tempat itu. Namun ya tidak apa-apalah karena ini adalah Cufeng. Namun tujuan utamanya memanggil Feng bukanlah karena hal itu. Yang menjadi tujuan utamanya adalah ia bertanya apakah Huang Fu Hong Yu benar-benar telah menjadi gila. Iya, orang itu telah menjadi gila, pengemis gila ketika Feng pertama kali bertemu dengan orang itu. Ya, aku tidak menyalahkanmu atas masalah itu, tapi kau harus tahu, aku dan ia memiliki suatu hubungan perasaan. Dan seharusnya kau juga tahu kalau perasaan itu tidak mudah untuk berubah, karena ternyata MILF ini adalah tunangan dari pengemis gila itu. Mendengar itu, Feng pun meminta maaf. Ia mengatakan sepertinya Pak Tua itu menjadi gila, mungkin saja ada hubungan dengan keluarganya. Ya, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, itu hanya masalah masa lalu. Dan untuk sekarang aku hanya memikirkan suatu rencana untuk dapat menyembuhkannya kembali lagi, ujar MILF ini. Ya, Feng pun paham dan bertanya tentang rencana apa yang akan mereka lakukan.
Sekarang fokus utama kita hanya untuk dapat menemukan orang itu dulu. Namun karena mereka tidak tahu harus mencari kemana, tapi kemanapun itu aku akan pergi mencarinya dan ku kejar semua itu hanya demi Ayang. Waduh. Dan keesokan harinya, Feng pun yang ingin bertemu dengan si gadis Chunwoo. Doi pun mendatangi asrama para Ciwi. Dan ketika Feng mengetuknya, Assalamualaikum. Waduh, tiba-tiba saja muncullah seorang gadis montok ini. Namun ternyata gadis cantik itu melewati Feng begitu saja dan dari kejauhan barulah ia menyapa dan berujar terima kasih Chu Feng. Hei, apakah kalian ingat siapa gadis montok ini? Ya, gadis montok ini adalah gadis yang pertama kali diewe oleh Feng yang bukan heroin. Waduh, bukan heroin tapi dihajar lubang kenikmatannya oleh Chu Feng. Waduh. Tapi kenapa ia berterima kasih? Ya, karena ia adalah monster hijau yang beberapa waktu lalu diselamatkan oleh Feng. Waduh. Melihat Feng sepertinya tidak begitu akrab dengan gadis itu, membuat Chunwoo pun yang melihatnya bertanya-tanya, hei, sepertinya hubungan kalian tidak sedekat itu, tapi bukankah kalian ini berteman? Tanyanya. Ya, jujur saja sebenarnya bisa dikatakan teman, ya teman, tapi sebelumnya hubungan kami penuh dengan kesalahpahaman saja, dan aku berhutang budi kepada dirinya juga. Dan gadis itu pun juga bertanya tentang apa tujuan Feng datang ke tempatnya saat ini. Dan Feng pun berujar kalau ia ingin mempelajari suatu teknik seni bela diri Tabo. Junior Chu Feng, apa kau yakin? Tanya gadis itu. Ya, percayalah kepadaku. Jika aku tidak yakin, maka aku tidak akan menyentuh mempelajari teknik earthing Tabo itu. Ujar dari Feng meyakinkan gadis itu. Baiklah, kalau kau yakin, ayo kita pergi. Dan ternyata saat ini Feng pun pergi menuju menara kultivasi. Dan di dalam sana ternyata terdapat suatu susunan formasi yang sangat luar biasa. Dan di dalam itu juga terdapat suatu dunia yang sepertinya dunia buatan. Selain itu semua, ternyata di dalamnya juga terdapat suatu monster tingkat tinggi yang memiliki ranah di martial kick. Dan itu dapat digunakan untuk berlatih teknik tabu. Dan untuk melatih teknik Tabo di sini langkah awal yang digunakan oleh Feng adalah dengan cara berkultivasi terlebih dahulu. Dan for your information aja, teknik earthing Tabo itu merupakan suatu teknik yang dapat dilatih hanya untuk orang-orang yang berada di ranah martial king dan akan memberikan suatu efek buruk kepada orang-orang yang masih berada di bawah martial king itu sendiri. Dan 3 hari kemudian terjadilah suatu keributan di depan area menara, di mana ternyata saat ini Ziling sangat khawatir dengan Chu Feng dan meminta agar Chunwoo mencari Chu Feng di dalam menara. Tapi di sini Chunwoo pun tidak mau melakukan hal itu karena ia tahu ia akan mengganggu Feng. Dan ia juga tahu kalau di dalam sana sangat berbahaya untuk mereka. Bisa-bisa mereka bisa di sana. Namun di sini Ziling pun juga bersikeras ingin melihat Chu Feng. Hingga pada akhirnya keributan itu pun menarik suatu perhatian dari MILF ini yang baru saja tiba diikuti oleh para ciwi-ciwi lainnya. MILF ini juga bertanya tentang apa yang terjadi dan kenapa mereka ribut-ribut di tempat ini. Di sini Chunwoo pun melaporkan kalau sepertinya Chu Feng telah menghilang di dalam menara karena sudah beberapa saat Doi tidak muncul kembali. Sepertinya bocah itu terlalu percaya diri. Baiklah, aku akan melihatnya. Dan untuk kalian semua tunggulah di sini karena di dalam terlalu berbahaya. Namun ternyata di sini Ziling diam-diam mengikuti MILF itu pergi yang membuat MILF itu pun sedikit kesal. Namun karena Ziling sangat khawatir, akhirnya membuat MILF itu pun membawa Ziling bersama dirinya dengan syarat Ziling jangan jauh-jauh dari dirinya. Dan setibanya di dalam sana, salah seorang ciwi pun yang memang menyebalkan, Doi pun berujar dan ia meremehkan Chu Feng yang membuat Ziling pun sedikit kesal. Sini Ziling pun juga berujar, apakah kau anggap kalau Chu Feng itu lemah? Ya, Chu Feng memang cukup kuat, tapi ya itu semua karena ia mengandalkan teknik spesialnya saja. Dan tanpanya adanya royal armament miliknya, Chu Feng hanyalah seorang biasa. Diam kau, dasar loncit. Dan ternyata MILF ini sangat marah dan meminta agar muridnya untuk segera diam. Dan itu pun berhasil menghentikan perdebatan para ciwi-ciwi. Sedangkan untuk Feng sendiri ternyata saat ini Doi pun bersiap-siap untuk melepaskan teknik pertama dari earthing Tabo itu sendiri. Begitu serangan pertama dilepaskan, ia berhasil menghancurkan salah satu monster yang ada di ranah martial king itu dengan sangat mudah. Namun ternyata selesai melepaskan teknik earthing Tabo itu, Feng pun puyeng dan muntah darah. Dan beruntungnya sebelum ia tumbang, ia ditangkap dan juga dipeluk oleh MILF montok ini. Waduh, Bang Cik juga mau dong. Oke, lanjut. Dan ternyata di dalam pelukan seorang MILF yang masih montok ini, Feng pun telah kehabisan seluruh tenaganya dan Doi akhirnya pingsan. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya akan membahas sekte Burning Heaven yang berhasil dijebak oleh sekte Immortal Archipelago dan terjadilah suatu pertarungan kembali antara Feng dan juga Murong. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.